dia memahami ADART. Saya bilang bukan, saya nggak mau difitnah-fitnah lagi. Saya nggak dalam posisi berdebat ADART, saya nggak mau difitnah lagi, nggak. Jadi gini, pertama-tama saya memang mungkin beberapa sahabat mengetahui saya cukup vokal. Bahkan kalau di pengurus Tanfidiyah paling kurang ajar hari ini saya. Di grup gabungan Suriah dan Tanfidiyah, saya paling vokal meminta ada forum klarifikasi. Terutama yang menjadi tanggung jawab adalah soal sejarah uang 100 miliar. Apa asbabun kenapa uang itu masuk? Seperti apa kronologinya? Dan seperti apa keterlibatan terutama ketum. Karena fitnahnya macam-macam dan saya punya bukti. Yang pertama, fitnah sebelumnya adalah 500 miliar yang masuk, tapi ternyata 100 miliar. Saya bicara ke teman-teman keuangan, jarak antara 500 miliar dan 100 miliar itu bumi dan langit. Jadi kalau fitnah antara 100 dan 105 itu masih agak dekat. 500 dan 100 miliar, saya langsung telepon sekjen soal itu. Clear. Kemudian fokus kepada 100 miliar. 100 miliar itu benar masuk. Tapi bagaimana sih ceritanya masuk? Saya cerita boleh ya? Wah, ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya saya lupa ya jam-jam apa. Saya panggil ketum, bilang dan saya menghadap di rumah di Menteng, Pri, kamu segera ketemu Mami. Itu Mami mau memasukkan uang ke BBN, bantuan apa-apa, aku rapat ngerti. Urusan-urusan teknis itu kamu urus. Waduh, saya bilang, Mas, saya biasa manggil mas saya, karena saya dari tahun 99 memang sering membantu beliau waktu tukang clipping waktu jadi jubir presiden itu tukang clippingnya saya. Jadi saya bilang, wah, ini kan posisi lagi waktu itu dicekal, belum menjadi tersangka. Oh, Mami posisinya dicekal loh Mas, nanti baik. Ya wes segera kamu temui Mami. Aku nggak ngerti begitu. Saya ketemu habis asar di apartemennya di Kempinski. Saya sampaikan bahwa bahaya nggak bisa memasukkan uang ke rekening BBN. Tapi apa yang terjadi? Bang Mami itu mengatakan uang sudah terlanjur dikirim sebanyak 100 miliar. Saya tanya nih, akad atas uang 100 ini apa? Jadi bilang ya nanti akan saya pakai bantu NU dan untuk operasional saya berdua gitu. Saya bilang itu batasannya bagaimana? Berapa mau disumbangkan ke BBN? Dia bilang ya sebulan saya bantu 1 miliar. Kira-kira begitu Mas bahasanya. Oke. Kalau begitu saya bilang sebagian yang mau digunakan sendiri harus ditarik karena ini takut menjadi sumber fitnah. Waktu itu pertimbangannya begini, muktamar ini kan juga baru. Muktamar kita selesai di Januari, ini bulan Juni masuk. Saya harus mengantisipasi bendung ini juga posisi menjadi perebutan banyak orang. Ya, kalau angka ini masuk dalam posisi beliau jadi tersangka, itu juga pasti akan jadi tembakan kemana-mana. Saya tahu juga komposisi di bendung dan sebagainya, pokoknya intinya di barang sensitif. Kemudian yang kedua saya bilang sama dia, ini jujur saya buka di sini. Saya bilang ini duit ini sampai mau sumbangin nggak? Enggak, yang tadi yang saya sumbangin 1 miliaran sebulan. Kalau ini nggak disumbangin semua dan itu masuk PBNU, saya kesulitan jagainnya. Karena pasti yang lain-lain ya karena melihat uang segitu akan dipakai. Sama mungkin teman-teman lembaga kan tahu kalau ada duit ke misalnya ke Lapesdam atau ke tempat lain kan kadang-kadang ada akad dengan penyumbang. Ya, saya sering dapat uang, maksudnya dapat konfirmasi uang masuk tapi akan langsung dikeluarkan. Yang paling sering itu justru yang sekarang nyerang ketum salah satunya, yaitu Mas Khairul Saleh Rosid. Kalau ada kampanye ekonomi Islam dari Bank Indonesia, uangnya belum masuk dia udah telepon saya. Mas nanti besok akan ada uang masuk, sedetik kemudian langsung saya ambil ya. Saya bilang kalau dibutuhkan diambil duluan nggak apa-apa kita kasih. Maksudnya kadang kalau uang masuk itu udah ada akadnya. Tidak semata-mata akad itu kan ada dua. Sebagai manusia modern akad perjanjian dan sebagainya. Tapi sebagai manusia beragama kan akad gentleman juga penting. Sama dengan di kalangan konglomerat itu nggak ada perjanjian di atas materi.
gentleman agreement ini juga sesuatu yang berharga. Oke. Jadi kemudian dalam perjalanannya dia pelan-pelan mulai mengambil. Penandatangan cek ini adalah ketua umum, karena semua cek kan adalah ketua umum yang cek utama, bendung, beliau sendiri dan saya. Untuk mencairkan uang harus ada tanda tangan dua, yaitu ketum dan salah satu bendahara, Bang Maming atau saya. Tapi ketum ini karena tidak pernah ngerti urusan duit dan tidak pernah hirau, ini menjadi catatan ternyata di depan Mas. Jadi tanda tangannya udah kita pull, kita minta tanda tangan 10, pokoknya nanti kalau Maming ngambil langsung kita kasih. Itu faktanya begitu. Akhirnya diambil. Dia telepon melalui orangnya, itu namanya Bang Eka Sastra. Bang Eka Sastra itu juga pengurus yang kemarin memberikan klarifikasi. Mas mau ambil ya 10 miliar, ambil. Ya saya kasih. Karena Pak akadnya di barang ini sebagian besar akan diambil. Akhirnya diambil semua. Yang tersisa itu, yang kita pakai itu sekitar 17 sampai 18 miliar atau ada 20 total. Jadi diantaranya karena dia kena bulan Juni, saya minta yang jaminan 1 miliar per bulan itu sampai bulan Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember saya minta tinggal di PBNU. Terus adalah kebutuhan waktu itu di awal-awal banyak perjalanan ketum ke Dubai dan sebagainya. Tapi itu memang sudah dia minta untuk dibiayakan. Kita eksekusi semua. Jadi yang mau saya jawab secara pendek yang pertama adalah masuknya uang itu. Ketum ini nggak ngerti, apalagi bersekongkol memasukkan. Yang kedua saya saja nutupi. Kita coba lokalisir itu tidak untuk saya tutup. Yang mencatat transaksi ini ada anak keuangan namanya Meta sama Bila. Jadi mohon maaf, Royce Am atau siapapun yang saya hormati tidak mendapatkan data dari orang lain, itu data catatan saya. Karena dari awal saya tahu barang ini ada jadi sumber fitnah. Saya sudah sangat tahu. Ya mohon maaf kalau saya kan, kalau Bapak Ibu baru lihat berita mungkin lihat saya kan sekarang Direktur Utama Ratu lah, Raja Energi Cepu. Kemarin kita baru pengumuman, saya baru menyelesaikan transaksi pembelian aset migas senilai 2 triliun. Itu duit cash, duitnya orang. Tapi maksudnya saya biasa mengelola barang begituan. Jadi di kemarin sambil perang saya ditembak sana tembak sini itu saya harus menyelesaikan transaksi yang baru kemarin rampung. Bukan karena kemarin saya tidak mau rapat-rapat, karena memang saya harus menyelesaikan transaksi yang baru kemarin selesai. Bapak-bapak bisa cek, kita baru membeli aset dari perusahaan Singapura senilai 2 triliun. Duitnya orang tapi yang mengeksekusi saya. Oke, jadi ceritanya uang itu sama sekali tidak ada keterlibatan ketum. Saya ditelepon banyak orang karena ngamuk-ngamuk di grup itu. Saya kan hanya minta tolong ketika tabayun saya dilibatkan atau Mami ditelepon atau auditornya dipanggil. Akhirnya karena bilang ya udah dijelaskan aja di grup WA katanya. Saya bilang nih PBNU organisasi terbesar di Indonesia, rapatnya lewat grup WA kan jadi kayak arisan RT. Itu satu yang fitnah soal 100 miliar. Fitnah kedua itu soal banyaknya nama Sumantri dalam rekening lembaga dan rekening badan. Tidak ada satupun yang membela saya. Ya mohon maaf ini agak, teman-teman juga menurut saya agak nggak fair ke saya. Ini adalah keputusan rapat pengurus harian bahwa seluruh rekening lembaga itu ditulis PBNU/Lapesdam, PBNU/Badan Halal, PBNU/RMI. Tujuannya apa? Saya ingat ketua umum mengatakan biar ada koherensi, biar nanti kita tuh bisa nge-track semua duitnya NU itu ada berapa. Cita-cita kita suatu saat di laporan keuangan kita itu ada aset, oh duitnya segini, oh aset tetapnya sekian. Biar seperti Muhammadiyah lah, ada kekayaan jamiah yang bisa kita munculkan. Ya, tetapi dalam konteks itu teman-teman pengurus harian ini meminta ada perwakilan bendahara di setiap rekening-rekening tersebut. Sialnya saya sekarang jadi sial. Dulu kan kelihatan hebat di mana-mana, sekarang jadi sial. Dari lembaga-lembaga ini bendahara yang dikenal hanya saya dan yang paling mudah dihubungi. Jadi semua mintanya mantri. Saya
bilang saya ini jadi bendahara, jadi paksa, apalagi suruh tanda tangan cek sekian banyak. Itu Bapak Ibu, itu setiap kali diedarkan di mana-mana. Di grup WA itu banyak rekening atas nama Mantri.